Nah, kira-kira prototype versi satunya kayak gini. Ini ternyata nggak bisa ditutup nih skunnya, nonjol. Kita lengkapi setelah power box seperti ini, kita lengkapi dengan controller dan soket untuk ngecas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan cita-cita pemuda bangsa untuk membuat yang namanya DIY Portable PLTS. Jadi target kedepannya saya ingin membuat satu modul, satu paketan PLTS yang bisa mobile dipindah-pindah. Settingannya sih udah nemu boxnya, yaitu box peluru pindad ya, box peluru. Itu mungkin ke depan saya akan pakai box yang peluru ini nih. Ini buat outdoor memang cakep banget. Jadi nanti PLTS-nya akan saya pakai ke situ untuk end game-nya, targetnya. Jadi cita-citanya sih pingin membuat satu modul di mana PLTS-nya itu bisa kita pindah-pindah ya, terutama buat keperluan camping ataupun keperluan emergency. Nah, saya udah beli box amunisi dari bekas TNI ya, box pindad. Kalau di online disebutnya ini box pindad. Jadi nanti ke depan modul PLTS portable-nya itu saya akan pakai kotak ini. Cuma karena masih mencari settingan atau desain yang pas, maka kita bikin prototype dulu dengan membuat power box. Jadi sebelum ke portable PLTS, kita akan membuat power box ya. Nah, power box itu apa? Ya, power box itu sebetulnya cuma ngotakin aki aja nih,
baterai atau aki kita masukin ke dalam kotak, sehingga ya kayak power bank lah ya, sehingga si baterainya itu bisa kita manfaatkan untuk keperluan ngecas HP ataupun penerangan kalau kita lagi camping. Nah, beberapa tools yang sudah kita cicil selain box ini box yang tadinya mau saya pakai, cuma ternyata udah keduluan sama anak ya, dijadiin kandang Hot Wheel. Nah, kemudian saya beli lagi nih si Laconi nih. Ini bagus juga nih power kotak Laconi ini dibanding si Kenmaster ya. Cuma setelah saya ukur-ukur ini untuk ukuran aki Zeus yang 20 ampere, ternyata ini sangat ngepas. Mungkin kalau pakai yang 7 ampere itu pas banget, bisa 2 atau 3 buah aki lah ya. Kalau pakai yang ini, karena itu speknya 40 kali 21 kali 20. Nah, sebetulnya masuk, cuma terlalu ngepas gitu ya. Dan karena ini masih nyari prototipe, belum tentu juga akan menggunakan aki yang ini. Saya mungkin karena di Bandung ada aki yang ukuran 7 ampere, mungkin ini akan saya pakai buat aki yang 7 ampernya. Kemudian ini bisa masuk ke kotak TNI ini. Ini bisa 2 atau 3 gitu ya. Jadi kalau mau camping bawa aki ataupun yang Live PO4 nih ke kotak ini cakep. Nah, untuk tahapan awal membuat power box, sebetulnya yang dibutuhkan cuma yang pertama tentu saja akinya ataupun baterai pack dari rangkaian baterai mercon. Nah, kemudian kotaknya bisa pakai tool box ataupun bekas seperti ini ya, bekas plastik GFG. Nah, nanti kita si baterai taruh sini. Nah, kemudian colokan-colokan. Nah, colokannya biasanya yang digunakan adalah colokan yang kayak di colokan mobil gitu ya. Ada yang buat USB-nya, ada colokan sigaretenya nih. Kemudian kalau ini sih aksesoris doang nih, voltmeter buat ngecek apakah kondisi baterai packnya udah drop ataupun masih bagus. Kalau kita punya voltmeter yang udah nempel di power bank seperti ini, tentu cukup colokannya 2 doang. Biasanya paketan di online ini ada seperti ini, yang 3 colokan ataupun yang 4. Kalau 4 itu pakai saklar ya. Nah, komponen untuk power box itu mungkin kalau yang biasa ngecas di motor itu udah familiar. Jadi colokannya ya colokan yang USB gini, yang biasa kita pasang mungkin untuk ngecas di motor. Kalau yang satuannya, satu perangkat nih seperti ini, tapi saya pilih yang 3 biar bisa ada USB. Kemudian yang ini nih colokan sigaret yang buat pemanas rokok. Ini seandainya kita pakai inverter gitu ya, pakai inverter kita bisa colok sini, ataupun USB juga kan ada tuh yang biasa dicolokkan mobil ya, seperti itu. Kemudian aksesoris lain paling ya kita butuh ini, butuh sikring, butuh fuse dan saklarnya. Karena ini enggak dilengkapi sama saklar, jadi saya pakai saklar tambahan. Jadi untuk power box hanya aki, kemudian USB dan sigaret plugnya, soketnya ya. Ini saya kira sih saklar, jadi 1, 2, 3, 4, paling 4 ya. Yang lainnya yang belum ada ini adalah untuk penerangan, misalkan lampu.
Bisa pakai lampu mata elang yang ada di motor gitu ya, atau lampu LED biasa juga bisa kita tambahkan. Nah, untuk uji coba saya pakai kardus dulu. Ini kebetulan ada kardus bekas, jadi nanti ini saya pasang di sini nih. Untuk colokannya nanti si akinya bisa dimasukkan ke sini. Bisa pakai misalkan pakai modul baterai pack seperti ini ya. Nah, ini cuma karena ini bahannya kardus, apakah ini bahaya atau enggak dibanding yang plastik, ya silahkan ditimbang-timbang aja ya, diakalin gimana kalau nanti ada percikan api si baterai packnya nih masih aman gitu. Atau kalau pakai aki motor atau aki yang lebih simple ya, mungkin bisa ya. Yang penting sih saya bikin dulu prototipenya biar nanti perkabelan dan segala macamnya nggak salah pasang gitu ya. Karena nggak tahu juga nih masang soket 3 kayak gini kayak gimana ya. Harus lihat YouTube dulu. Nah, ini kita bisa copot dulu biar bikin lubang, bikin pola lubangnya dulu di media kotaknya nih. Nah, untuk membuat lubang sebaiknya sih pakai bor ya. Cuma karena ini kotak kardus biasa, saya pakai cutter dan pisau dapur aja. Nggak tahu nih bornya ngumpet di mana. Oke, satu lubang lagi voltage. Nah, udah terpasang dengan terpaksa. Jadi asal aja kardusnya kita lubangin, kemudian kita masukkan di belakangnya seperti ini. Tinggal kita pasang ring soket, apa namanya ya ini, pengencangnya ya. Pengencangnya kok nggak mau. Nah, tinggal dipasang ini satu, kemudian satu lagi, ada 3. Nah, ini juga. Nah, nanti kita rapihkan yang tonjolan kertas-kertasnya yang masih tersisa biar lebih rapi lagi. Tapi nggak dirapiin juga nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan sih aman ya. Nah, kayak gini doang. Nah,
Ini udah cukup sebetulnya ya, nggak usah dikasih skrup lagi juga nggak apa-apa, karena ini cuma, nah ini udah dol nih, udah nggak bisa lebih kenceng ternyata. Oke, satu lagi terakhir. Kayak kegedean ya. Kayaknya kegedean ini, bukan pasangannya ya. Oke, kita akan cek dulu sebelum kita pasang kabel ke box. Kita simulasi dulu nih perkabelan. Jadi untuk 3 soket, setelah lihat dari YouTube ternyata begini, merah merah merah. Kalau kita langsung ke aki nggak pakai saklar, berarti langsung bypass aja ke sini. Kemudian hitam nyambung hitam nyambung hitam. Nah, ini karena masuk saklar untuk 3 kaki. Jadi saklar 3 kaki seperti ini. Merahnya ada 2, hitamnya 1. Jadi yang positif on off di saklar, kemudian dia nyambung ke kutub aki. Yang negatifnya ini 2 kabel, 1 ke aki, 1 ke soket gitu ya. Nah, untuk pengaman saya pakai kabel fuse yang kecil aja,
karena ini uji cobanya buat arus kecil ya. Tadinya saya mau pakai inline fuse seperti ini, cuma ternyata sikringnya cari-cari nggak ada gitu ya. Jadi saya ganti dengan model yang fuse tabung. Nah seperti ini. Jadi ini ada fuse tabung. Jadi kalau teman-teman mau pakai sikring nggak perlu yang ampernya besar. Kalau memang cuma buat ngecas aki ataupun nyalain lampu ini ya, lampu tenda gitu. Tapi kalau buat nyalain inverter, nah mungkin baru ya harus pakai sikring atau fuse holder yang agak serius gitu. Nah kita tes setelah perkabelannya dipasang seperti ini tinggal diceklek saja nih. Bismillah. Nah udah mulai nongol arus. Ini apa nih? Nah ini lampu. Jadi untuk pemakaian lampu USB bisa colok ke sini ya. Nah buat ngecas segala macam udah keluar arusnya, mantap. Cuma saya nggak tahu nih si soket ini berapa ampere ya. Di sini nggak kelihatan maksimal ampernya. Apakah bisa di atas 10 atau 20 ampere, nanti kita cek lagi. Kalau ini si saklar 3 kaki ini di kalau nggak salah bisa 20 apa 10 ampere. Oke, setelah perkabelan simulasinya nyala, kita akan pindahkan perkabelannya ke sini. Nanti akinya kita sesuaikan ya, karena ini terlalu besar. Jadi ini hanya untuk prototipe aja. Nanti kita bisa menggunakan aki mercon, aki litium bongkaran dari laptop untuk di kotak yang sebesar ini. Ini saya cuma simulasi saja untuk mendesain prototipe dari nyambung kabelnya gimana dan nyeskunnya gimana. Ini sampai jadi korban ini ya. Saya nggak tahu nih kenapa sampai patah begini. Gara-gara skunnya tadi, mungkin skun yang terlalu tebal ya. Aduh, baru beli udah error. Oke, saya akan cabut dulu dan saya pindahkan untuk ke kotak DIY power box-nya.
Nah, kira-kira prototype versi satunya kayak gini. Ini ternyata nggak bisa ditutup nih, skunnya nonjol ya. Kayaknya harus pakai cari skun yang lebih pendekan. Gak apa-apa ya. Yang penting kita desain awalnya kira-kira seperti ini. Jadi, nah idealnya nanti boxnya disesuaikan dengan ukuran si aki gitu ya. Karena ini akinya kegedean, jadi terlalu full di kotak yang segede ini. Nanti kita coba di toolbox yang lebih lega gitu ya. Kita akan tes dulu nih. Jadi aduh berat. Jadi untuk aki 20 ampere ini beratnya sekitar 6 kilo ya, jadi lumayan. Nah, ini tombol on off-nya di sini. Jadi kalau kita nyalakan, nah udah nyala semua. Jadi master switch-nya di sini di sebelah kiri. 12.7. Nah, ini untuk colokannya ada di sini. Jadi kalau kita camping kita bisa pakai lampu-lampu yang pakai colokan USB seperti ini untuk menyalakan kehidupan di malam hari. Tinggal dicolok ke sini. Mana nih? Kok nggak nyala? Nyala bro. Oke, ini nyala. Nah, dengan satu biji lampu seperti ini aja ini untuk menyalakan area camping udah cukup sebetulnya ya. Oke, ini satu. Kita tes lagi dengan lampu atau lampu yang sebesar ini juga udah cukup. Nah, nyala. Kemudian kita ngecas HP. Ngecas HP juga bisa, atau pakai ini juga ada nih buat colokan. Kalau misalkan colokan USB-nya kurang, kita tinggal pakai colokan dari yang USB di mobil, kita tancap lagi ya. Jadi untuk darurat keperluan ngecas gadget, penerangan, lampu tenda dari DIY Powerbox ini udah bisa kita penuhi. Tinggal masalahnya adalah mencari ukuran aki yang cocok dengan si kotakannya gitu ya. Jangan sampai seperti ini nih, karena ini masih kurang. Versi 1 kita cuma nyalain ini doang, tidak ada fasilitas lampu penerangan. Kita nanti coba di versi 2-nya kita tambahkan dengan lampu LED ataupun lampu mata elang, biar sekalian ini bisa jadi center gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Aduh berat banget ya. Ini uji cobanya kita mantap. Nah, jadi ada dua colokan USB. Kemudian ini kalau mau nyalain inverter, nanti kita coba ya pakai inverter. Oke. Nah sayangnya ini nggak bisa ditutup nih, karena ini keganjel ya. Harusnya mungkin gak usah pakai skun, ini langsung kabel aja ditaruh ke sini kali ini. Oke deh, kita nanti revisi. Alhamdulillah uji coba power toolboxnya berat nih. Berhasil, mantap guys.
Peresmian project prototype Powerbox kita resmikan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Wih, nyala guys. Oke, ini adalah versi pertama dari Powerbox dengan soket 3-in-1 dan saklar master. Mati, nyala, mati, nyala. Oke, setelah prototipenya, perkabelan dan simulasi on off-nya lancar, tahap keduanya nanti kita bikin di toolbox yang lebih serius, terutama serius dalam membuat lubangnya ya, karena kalau gagal bikin lubang sayang juga toolboxnya. Oke, kira-kira seperti ini desain toolbox yang akan kita buat untuk project kita lengkapi. Setelah Powerbox seperti ini, kita lengkapi dengan controller dan soket untuk ngecas. Tahap selanjutnya adalah membuat portable